warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vivi Novianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi Pauton. Nah, karena aplikasi Pauton ini berbasis online, jadi pastikan jaringan internet atau kuota dan sinyalnya memadai ya, sehingga tidak terjadi masalah ketika kita menggunakan aplikasi Pauton. Karena salah satu kelemahan dari aplikasi Pauton ini adalah ketika jaringan bermasalah nanti akan mengganggu pada proses pembuatannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan aplikasi Pauton adalah mendaftar ya. Jadi nanti silakan Bapak atau Ibu guru yang belum memiliki akun untuk aplikasi Pauton silakan mendaftar. Ya, pertama caranya adalah kita membuka alamat websitenya yaitu www.pauton.com. Nah, nanti di situ kalau ketika kita belum memiliki akun nanti akan tampilannya tidak seperti ini ya Bapak Ibu, karena ini saya sudah mendaftar jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti Bapak atau Ibu guru bisa mendaftar melalui akun Google-nya atau bisa menggunakan Facebook ya, atau bisa menggunakan emailnya gitu ya. Nanti setelah Bapak Ibu sign up, nanti tampilan pada versi pas pertama kita daftar nanti di sebelah kanan itu nanti ada sign up. Nah, silahkan nanti diklik, di situ ada pilihannya Bapak Ibu mau mendaftar menggunakan apa. Nah, setelah itu nanti ketika sudah mendaftar, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini karena kemarin saya juga barusan mendaftar, jadi di sini masih ada fitur gift-nya gitu ya, karena ini masih free gitu ya, 3 hari kurang lebih itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari setelah kita mendaftar nanti kita masih bisa menggunakan fitur-fitur yang pro gitu ya. Nah, nanti setelah lewat dari 3 hari nanti kita akan menggunakan versi free-nya. Hanya beberapa fitur saja yang bisa kita gunakan setelah 3 hari. Nah, ya, yang pertama nanti caranya ketika kita membuat, kita pilih. Nah, di sini ada di home ada beberapa pilihan, ada template, ada import dan ada create. Nah, ketika kita membuat, kita di sini pilih create ya. Kemudian kita pilih desainnya ya. Kita mau desain yang capture, horizontal atau square. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau upload ke YouTube gitu ya. Nih, biasanya kita memilih yang horizontal, perbandingan 16:9. Nah, kita tunggu. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, karena aplikasi Pauton ini dia berbasis online, jadi kita harap bersabar ketika jaringan kita kurang memadai ya. Kita tunggu, setelah kita klik create tadi, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, tampilannya sudah terbuka. Tadi sempat saya pause dulu karena tadi masalah jaringan. Nah, ini ya, alhamdulillah sudah terbuka. Setelah kita buka create tadi, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal memilih saja gitu ya, mau menggunakan modern atau whiteboard atau kartun atau infografis atau reel. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhannya. Ya, di sini saya pertama akan menggunakan yang kita coba-coba aja ya Bapak Ibu ya. Coba kita buka yang whiteboard. Nah, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini lagi-lagi jaringan ya Bapak Ibu. Nah, ini belum terbuka semua. Kita lihat yang sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini di sini adalah tampilan jumlah slide-nya. Ya, kita nanti bisa menambahkan atau mengurangi slide-nya. Nah, ini ada blank slide. Nah, ini untuk menambahkan slide yang baru. Apabila kita mau menghapus, nah di sini ada remove-nya. Nah, kemudian sebelah kanan, nah ini sebelah kanan ini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan, yaitu ada background, kemudian
kemudian ada teks, ada karakter, kemudian ada properti, kemudian ada save, kemudian ada image itu untuk memasukkan gambar, kemudian ada video ini untuk memasukkan video ke dalam animasi kita, kemudian ada sound atau di sini kita bisa memasukkan musik dan juga bisa memasukkan rekaman kita gitu ya, rekaman suara kita ya. Kemudian ada spesial dan yang lainnya, nanti kita bisa buka gitu ya. Nah ini kita tunggu dulu. Nah ini karena jaringannya sedikit terhambat. Nah alhamdulillah sudah terbuka. Di sini fitur yang sebelah kanannya. Nah ini kita bisa pilih ya Bapak Ibu, kita bisa pilih bisa scan-nya, kemudian dan yang lainnya gitu ya di bawahnya. Nah ini kita pilih. Nah ini ada banyak. Terserah Bapak Ibu sesuai kebutuhannya mau dipilih yang mana. Nah ini saya mau pilih yang ini untuk slide pertama. Nah ini juga masih loading lagi ya. Nah ini sebelum kita membuat presentasi atau animasi-animasi di slide yang pertama, jangan lupa di sini ya Bapak Ibu, setiap kita memulai slide yang baru kita geser waktunya ya, kita geser ke 0. Kita geser ke 0 di sini. Nah, di sini ini adalah durasinya ya. Kita bisa menambahkan detiknya atau bisa mengurangi juga ya. Kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan, mau berapa lama kita membuat presentasi di slide yang pertama ini. Ini scan-nya tadi ya yang saya pilih tadi. Nah, di sini kita bisa edit. Ya Bapak Ibu, kita bisa edit di sini. Nah, ini misalnya kita tulis ya, ini kita bisa ubah. Nah, ini misalnya kita tulis judulnya mekanisme penjarahan terus. Nah, ini kan terlalu besar ya. Nah, ini kita bisa ubah jenis hurufnya, kita juga bisa ubah size-nya ya, size dari si hurufnya ini kita bisa kecilkan di sini. Ya di sini ada plus minus. Nah, di sini kita bisa kecilkan hurufnya biar tidak terlalu besar, disesuaikan dengan tampilan di slide-nya. Nah, atau juga sebelum kita memilih atau mengubah ukurannya, kita juga bisa mengubah ini ya, jenis hurufnya gitu ya. Fontnya ini kita mau pilih apa, misalnya di sini ada banyak, misalnya saya pilih beras. Nah, nanti akan berbeda ya tampilannya. Nah, seperti ini. Tadi mekanisme ya. Nah, ini kita bisa pilih jenis hurufnya. Nanti selain kita bisa mengubah jenis hurufnya, kemudian size-nya, kita juga bisa mengubah warnanya ya. Di sini ada color, misalnya kita pilih warna apa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa memilih efeknya. Nah ya, efek nanti untuk si tulisannya ini. Nah, ini banyak ya. Mau efek tulisan tangan atau misalnya efek ini. Nah, ini banyak ya. Di sini kita bisa memilih. Misalnya saya pilih ini. Nanti kita banyak ya Bapak Ibu, di sini kita bisa memilih mau ini ke sebelah kanan, sebelah kiri teksnya. Nah, itu nanti terserah Bapak atau Ibu. Kemudian yang di bawah bisa kita hapus misalnya, atau mau kita tambahkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan teks juga bisa di sini ya. Nah, ini kita bisa pilih teks. Nah, bisa mau ini add title, ini bisa untuk judul. Nah, ini subtitlenya
Kemudian di sini misalnya kita mau menulis banyak, bisa kita pilih add body text. Nah, ini kita bisa menulis ya, bisa menulis lagi. Misalnya ini TV yang Nah, ini kita bisa geser-geser ya Bapak Ibu untuk tulisannya. Nah, ini kita geser, bisa digeser. Nah, ini kita menunggu tanda panah. Nah, ini kita bisa. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, kita bisa ubah hurufnya, kita bisa ubah size-nya, bisa ubah warnanya. Nah, ini misalnya kita mau warnain ini gitu ya. Nah, ini bisa nanti karakternya juga seperti apa, nanti kita bisa. Nah, ini efeknya. Nah, biasanya jika sudah seperti ini, kita lihat lagi ya Bapak Ibu di bawahnya, di time-nya ini. Kita juga perhatikan di times-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya dirasa terlalu cepat atau kurang lama, kita bisa menambahkan gitu ya, atau bisa mengurangi. Nah, ini kita coba. Nah, ketika kita mencoba, kita geser lagi ini yang hitamnya ke paling awal. Nah, ini di sini ada previewnya gitu ya. Walaupun preview di atas ini untuk semuanya, kalau ini di sini untuk satu slide ini saja gitu. Menambahkan suara, atau kita juga bisa menambahkan musik ya. Bisa dari sebelah sini, juga bisa dari fitur yang sebelah kanan. Ya, kita mau menambahkan musik. Nah, nanti di sini ada tampilannya. Nah, ini kita pilih yang free sound, atau juga bisa Bapak Ibu misalnya mau mengambil dari laptopnya atau dari komputernya, bisa gitu ya. Nah, ini belum muncul ya. Nah, ini ada beberapa pilihannya. Kalau masih pro itu pilihannya banyak ya, bisa digunakan. Karena ini kita masih dapat free selama 3 hari, jadi banyak pilihannya. Tapi nanti ketika sudah lewat dari 3 hari, nanti tampilannya tidak seperti ini gitu ya. Nanti akan hanya beberapa pilihan saja ini untuk musiknya. Tapi kita juga bisa menambahkan dari musik dari laptop kita. Nah, ini misalnya saya memilih yang mana, terserah Bapak Ibu ya. Saya memilih Charming di sini. Kita gunakan, kita pilih use, atau kita bisa mau mencoba dulu juga bisa di sini. Ya, nah ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, cukup. Nah, kita bisa pause. Nah, nanti akan tampil di sini gitu ya, ketika kita mempreview si slide-nya ini. Selain itu juga kita bisa menambahkan gambar ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa menambahkan image atau gambar. Nah, di sini bisa kita memilih dari yang sudah disediakan oleh Photon, atau misalnya kita mau ambil dari komputer kita sendiri. Nah, ini kita bisa pilih my image, atau bisa upload dari image dari sini. Nah, ini kita bisa add image, tambahkan gitu ya, fitur yang mana. Nah, ini each image, misalnya kita pilih upload dari komputer kita, nanti kita memilih yang mana gitu. Nah, tadi karena kita di sini saya sudah ada beberapa gambar. Nah, misalnya kita mau memasukkan nih gambar tidak mbak, atau misalnya gambar yang logo Kemendikbud, kita bisa klik pilih. Nanti akan tampil. Nah, ini sudah masuk ke slide-nya. Nah, kita bisa perbesar, kita bisa perkecil ya, kita tarik di sini. Nah, mau ditaruh di sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri, kita bisa tarik. Nah, misalnya seperti ini.
kita akan mencoba membuat slide yang kedua, yaitu dengan caranya kita klik di sebelah kiri di blank slide. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Kemudian kita tidak lupa untuk memposisikan timesnya kembali ke 0. Nah, kita juga bisa mengubah ya Bapak Ibu guru. Di sini kita bisa klik send yang lain, scan yang lain. Nah, misalnya kita pilih yang kartun ya, biar kita memiliki berbagai macam variasi di Powtoon ini. Nah, misalnya kita akan memasukkan karakter. Di sini kita pilih karakter mana yang akan kita gunakan ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul beberapa karakter. Tinggal kita pilih mau dengan karakter yang mana gitu ya Bapak Ibu. Misalnya saya memilih karakter yang ini. Nah, ini di karakter ini nanti juga akan muncul beberapa pose ya. Ada hello, happy, ide dan yang lainnya. Nah, kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya pilih yang hello. Nah, ini sudah muncul karakternya, kita bisa pindah, kita bisa geser-geser ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita mau tangannya di sebelah kiri, nah kita bisa klik di sini ya, kita flip. Nah, jadi tangannya di sebelah mana nih? Sebelah kiri gitu ya. Kalau dari sini ya, dari saya. Kemudian kita bisa perbesar. Nah, kita bisa perbesar, nanti tergantung bagaimana tampilan slide-nya. Setelah itu kita juga bisa memilih karakter ya Bapak Ibu. Karakter background ya. Kita juga bisa memilih background. Nah, silakan diklik di bagian fitur background-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini ada banyak pilihannya. Misalnya di sini saya memilih background yang lokasi. Kita klik yang lokasi. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita sesuaikan mau ditempatkan di mana gitu ya. Ininya karakternya. Nah, setelah itu kita juga bisa memasukkan apa nih yang belum, kita memasukkan sound ya Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan suara kita gitu ya. Kalau musik tadi sudah sama sih caranya seperti kita memasukkan musik tadi ya. Kita bisa rekam sendiri atau kita juga bisa mengupload dari komputer kita atau laptop kita. Misalnya kita mau merekam sendiri. Nah, ini karena mungkin masih free ya Bapak Ibu, jadi kurang bisa banyak merekam gitu ya, jadi hanya beberapa detik. Tapi kemarin saya juga sudah mencoba yang akun yang sudah lewat dari 3 hari itu bisa merekam beberapa detik gitu ya. Tapi karena ini masih baru, masih dalam akun yang baru, jadi sepertinya hanya bisa 2-3 detik ya. Kita coba start. Nah, kita tunggu. Hai. Nah, ini hanya bisa beberapa detik saja. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita save, kemudian nanti kita beri nama apa gitu. Nah, karena ini masih free, masih tadi belum melewat dari 3 hari. Jadi saya coba untuk memasukkan yang dari laptop saya yang sudah saya rekam sendiri. Nah, ini kita klik yang My Voice. Nah, kita pilih. Nah, ini misalnya di sini saya kemarin sudah rekam sendiri. Nah, ini kita bisa, ini ada pilihannya, ada entry Powtoon atau ada current ya. Kalau entry Powtoon itu dari awal gitu ya. Kalau current slide itu hanya di slide yang kita akan gunakan ininya, musik atau rekamannya. Nah, kita bisa play together, kita lihat, kita close dulu, kita coba di sini, kita ulang ya dari awal. Nah, ini suara saya tadi sudah masuk atau belum? Kita coba play. Assalamualaikum, apa kabar anak?
anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Karena tadi suaranya lebih panjang, nanti kita bisa tambahkan waktunya atau kita bisa mengurangi. Nah, selain itu juga satu lagi kita bisa transisi ya. Kita bisa memilih transisi apa saja yang kita mau pilih gitu ya, dari slide 1 ke slide selanjutnya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kita bisa misalnya pilih transisi yang mana, bisa yang tangan, bisa roller, atau yang lainnya. Misalnya roller kita klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa preview ya. Kalau preview ini kita bisa lihat nanti kira-kira tampilannya seperti apa. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme penjalanan ini. Nah, misalnya nanti kita sudah selesai, kita bisa tulis dulu ya. Misalnya di sini kita judulnya biar tidak untitled, misalnya tugas video. Nah, jangan lupa kita beri nama. Nah, nanti ketika sudah, kita bisa share ya Bapak Ibu, atau kita ekspor. Nah, kalau sudah selesai kita ekspor. Nah, kita ekspor mau kemana? Mau ke YouTube kah? Ke PPT, atau misalnya masih dalam bentuk video. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.